Hai semua, selamat datang di channelku, channelnya Ine Juina. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Video kali ini aku buat lagi untuk kalian yang saat ini masih mencari pekerjaan atau kita sebut dengan job seeker. Jadi buat kalian yang saat ini masih cari-cari pekerjaan tapi sampai sekarang belum mendapat panggilan sama sekali, padahal kalian udah share banyak lamaran ke banyak perusahaan, pasti ada beberapa faktor yang perlu kalian perhatikan. Mungkin salah satunya adalah faktor CV. Jadi nih, mungkin CV kamu kurang menarik di mata tim recruiter, atau mungkin sebenarnya menarik tapi personal information kamu nggak lengkap atau mungkin sulit dicari. Karena tim recruiter ini ya setiap harinya menghadapi banyak sekali CV, mulai dari puluhan, ratusan, bisa juga sampai seribuan gitu. Jadi kadang CV yang nggak jelas atau nggak outstanding, nggak oke lah kelihatannya, ya tuh langsung di skip aja karena ya terlalu banyak CV yang diseleksi. Nah jadi mungkin ini adalah salah satu tips yang bisa aku share ke kalian supaya CV kalian itu lebih menarik dan lebih jelas dibaca oleh tim recruiter. Mereka nggak kesulitan dan mereka akan lebih mudah menghubungi kalian. Nah, apa aja sih yang perlu kalian perhatikan dalam pembuatan CV? Kita buka satu-satu ya guys. Yang pertama itu adalah tampilan CV. So, tampilan CV ini ada beberapa jenis, tapi yang paling sering kita lihat itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah CV yang formal, kemudian semi formal, dan non formal. Nanti aku akan sharing gimana bentuk-bentuknya, contoh-contohnya. Tapi aku jelasin dulu. Yang pertama untuk CV formal, pura-puranya ini CV gitu. Jadi mereka tuh memiliki proporsi yang sama. Jadi di atas sendiri ini adalah personal information, nanti di bawahnya ada education, dan di bawahnya lagi ada experience-nya. Atau mungkin dari personal information itu langsung job experience gitu. Nah, kalaupun ada fotonya ini menggunakan foto formal KTP atau ID card yang biasanya latar belakang itu warnanya merah, biru, atau mungkin putih juga bisa. Yang keduanya adalah CV semi formal. Jadi semi formal itu karakteristiknya tuh masih sama mengikuti yang CV formal tadi, tapi mungkin gayanya tuh lebih modern, lebih fresh, lebih chic gitulah. Nah, di CV yang semi formal ini kamu mulai bisa sedikit menonjolkan kepribadian kamu tuh pengen lihat seperti apa. Dan yang ketiga adalah CV non formal. CV non formal ini seringkali dibuat untuk menonjolkan kepribadian kamu. Kamu tuh pengennya tuh dilihat sama recruiter itu sebagai orang yang seperti apa. Apakah kamu seorang yang fresh banget? Apakah kamu adalah seorang yang sangat amat profesional di bidangnya? Apakah kamu adalah seorang yang dark? Atau mungkin kamu adalah seorang yang cute? Desainnya nggak terbatas, tergantung imajinasi dan kreativitas kamu aja. Bahkan kadang untuk CV yang non formal ini seringkali digabungkan dengan portofolio kamu. Nah, sekarang aku mau kasih lihat beberapa contoh CV supaya mungkin tadi kalian bayang-bayang. Nah, ini aku kasih contohnya ya. Kita mulai dari CV yang formal ya guys. Ini aku ada satu contoh CV yang formal. Contohnya tuh kayak gini nih. Nah, ini aku pakai pen aja ya biar gampang kalau mau dicoret-coret. Jadi kayak aku jelasin tadi, di bagian atas sendiri ini adalah personal information yang menjelaskan tentang data pribadi kamu. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan. Nah, baru di bawah ini ada pengalaman kerjanya. Ini adalah contoh CV formal yang tidak menggunakan foto ya. Nah, ini modelnya macam-macam, tapi kayaknya ini terlalu sederhana deh kayaknya. Nah, ini contoh CV formal yang kedua. Ini ada fotonya ya. Fotonya menggunakan foto formal yang biasanya kamu pakai di ijazah atau di ID card. Nah, terus habis itu diawali dengan data personal dan kemudian ada pendidikan, baru pengalamannya gitu. Kalau misalnya fresh graduate ya mungkin isinya adalah organisasinya dulu apa gitu. Nah, ini adalah CV formal yang lebih detail ya guys. Jadi di sini biasanya ada namanya. Kemudian di sini ada personal ID-nya. Nah, kemudian di sini ada sedikit penjelasan tentang diri biasanya di sini tuh. Nah, kemudian edukasi. Kemudian di bawahnya ada, ini kayaknya untuk fresh graduate sih kayaknya, soalnya nggak ada experience-nya. Jadi ini ada penghargaannya apa aja. Nah, terus di sini ada experience-nya atau pengalamannya. Nah, untuk kalian yang sudah bekerja, di bawah sini biasanya ditulisnya adalah pengalaman gitu. Ini adalah contoh CV formal yang ketiga. Jadi gitu ya standarnya ya. Standarnya sama, yaitu personal information, education, kemudian experience-nya.
Nah, kemudian aku mau kasih lihat contoh CV yang semi formal. Yael Amari, music teacher. Kalian bisa lihat lah ya, ini fotonya ini lebih kasual gitu. Dia tuh pengen lihat, orangnya tuh seperti ini, gitu. Cantik lah ya. Kemudian untuk formatnya lebih ditekankan beberapa desain, kayak kita bermain di font, kemudian posisinya seperti apa. Ini masih personal information, masih di atas sini. Kadang juga ada yang personal information itu ditaruh di samping sini, tapi ada juga yang di atas sini seperti yang tadi. Dan kemudian di bawahnya ini ada pengalamannya, dia apa, udah pernah ngajar di mana. Nah, kemudian di sini dia juga jelasin education dia tuh di mana, terus skillnya apa aja. Nah, jadi kayak gabungan antara CV formal dan CV non formal. Proporsinya masih sama, tapi dipercantik sedikit gitu. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh CV yang non formal. Cantik banget kan? Nah, di sini tuh Mbak JCU, HRIS spesialis. Dia tuh pengen menonjolkan bahwa dirinya tuh mungkin aku tuh cewek cute loh gitu. Nah, di sini dia menjelaskan tentang personal profile seperti apa, kompetensi yang dia miliki apa. Kemudian di sini ada personal information. Nah, personal informationnya ada di sini. Nggak di atas sendiri, tapi masih dicantumin lah, masih jelas gitu. Terus habis itu ada pengalaman kerjanya apa gitu. Kemudian contoh lainnya, Rio Leslie. Nah, Mbak Rio Leslie ini dia pengen melamar sebagai posisi web designer. Nah, seperti yang kita tahu kalau web designer tuh kan harus kreatif ya orangnya. Nah, dia tuh ingin menunjukkan sisi strong dirinya gitu. Jadi dia tampilan tuh kayak provokatif di sini. Wah, I'm strong dengan background warna hitam. Terus foto dia yang kayak kuat banget gitu. Nah, di atas sendiri dia menuliskan dulu pengalamannya. Kemudian di bawah ada education-nya. Mana ya personal information-nya? Oh, kok saya tidak menemukan personal information ya? Mungkin di bawah lagi ada, tapi ini pokoknya ini contoh CV yang nggak formal gitulah. Nah, tadi kalian udah lihat ya contoh CV yang formal, semi formal, dan nggak formal. Sebenarnya tuh nggak ada patokan, kalian tuh sebaiknya pakai CV yang mana. Itu semua balik lagi ke kebijaksanaan kalian. Tapi CV yang super kreatif kayak tadi Mbak Rio Leslie itu biasanya dipakai untuk melamar posisi-posisi tertentu yang berhubungan dengan dunia kreatif biasanya loh ya. Misalnya kayak modeling, web creator, graphic designer, art director, dan dalam ranah industri lain yang menggunakan passion seni di dalamnya. Karena kan kadang orang seni tuh kayak ngeliat CV-nya tuh, wah cantik banget nih orang, wah kreatif banget nih orang, kayak gitu. Oke, next untuk poin kedua yang perlu kalian perhatikan adalah poin-poin isi di dalam CV tersebut. Yang pertama adalah personal information. Personal information ini berisi yang pertama nama lengkap kamu, kemudian ada nomor yang bisa dihubungi, email yang bisa dikirimin email, kemudian ada alamat kamu, tanggal lahir, mungkin website kalau ada website yang bisa dikunjungi atau blog yang kamu buat. Nah, itu adalah personal information. Poin ini harus kamu tulis dengan jelas dan perhatikan juga detail abjadnya ya, jangan sampai typo. Karena beberapa kali nih aku sering nemuin kandidat yang sulit dihubungi karena mereka tuh typo dalam menulis personal information-nya. Ada juga kandidat itu yang sama sekali nggak menulis personal information-nya, jadi bukan cuma typo, bahkan nggak menulis. Dan itu tuh membuat kita kesulitan banget karena kadang nih usernya udah seneng banget sama orangnya, ngelihat CV-nya udah wah mantep nih orang, tapi ketika kita mau menghubungi kandidatnya lah dicari personal information-nya kok nggak ada, atau dihubungi nomor yang ada hubungi salah. Nah, itu tuh kayaknya waduh pusing banget nih ya sebagai tim rekruternya. Nah, akhirnya tuh kita harus cari-cari ke media sosialnya. Waktu dulu itu aku cari ke LinkedIn-nya. Bahkan di LinkedIn-nya juga nggak ada personal information-nya. Akhirnya aku DM melalui LinkedIn itu dan baru dibalas berapa hari kemudian. Nah, itu kan agak menyusahkan ya. Maksudnya kalian itu kan melamar untuk mencari pekerjaan. Kenapa sih nggak sama-sama membantu? Kami membantu kalian untuk mendapatkan pekerjaan dan kalian membantu kami untuk mudah menghubungi kalian gitu. Poin yang kedua adalah experience.
Tulis pengalaman kerja kamu dengan jelas ya. Di poin ini, kamu mencantumkan pekerjaan apa yang sudah pernah kamu kerjakan. Misalnya dulu, sales di PT Laku Sejahtera, bekerja dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Untuk memudahkan tim recruiter, tolong banget ditulis dulu perusahaannya apa, posisinya sebagai apa, dan bekerja dari kapan. Kalau misalkan kurang dari 2 tahun, kamu tulis tuh bulannya dan tahunnya. Tapi kalau lebih dari 2 tahun, kamu cukup menuliskan tahun kamu bekerja. Dari 2010 sampai 2015 gitu. Nah, untuk kamu yang fresh graduate, kan belum ada pengalaman kerja ya. Jadi tulis aja pengalaman organisasi kamu tuh apa, dan kamu menjabat sebagai apa. Kalau mau menulis detailnya, tulislah kamu tuh dulu tanggung jawabnya sebagai apa, gitu ya. Kemudian untuk formal education, nah untuk formal education ini banyak banget kandidat yang nulis dulu dia SD di mana, TK di mana, SMP di mana. Nah itu nggak perlu ya. Yang perlu kamu tulis hanyalah universitas. Jadi kamu dulu pernah kuliah di mana, itu yang perlu kamu tulis. Selain itu tulis juga berapa lama kamu pernah kuliah ya. Jadi misalkan kamu kuliah dari tahun 2009 sampai tahun 2013 misalnya. Kemudian yang keempat, yaitu keterampilan atau pendidikan non-formal yang mendukung. Jadi kadang tuh ada pelamar yang menuliskan kemampuan atau keterampilan pendukung di dalam CV mereka. Misalnya, kamu mau melamar posisi sekretaris. Nah, kamu tulis tuh keterampilan apa yang kamu miliki sebagai sekretaris. Misalkan, kemampuan menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau bisa kamu cantumin juga level TOEFL-nya tuh berapa nilainya. Atau posisi yang kamu lamar sebagai admin. Nah, kamu tulis tuh kemampuan saya adalah menggunakan MS Word, Excel, dan PowerPoint. Misalkan kayak gitu. Atau mungkin pelatihan-pelatihan yang related dengan posisi yang akan kalian lamar ya. Misalkan pelatihan penanganan bencana alam untuk kalian yang mau melamar jadi tim SAR. Nah, kalian nggak perlu nulis hal-hal yang nggak berkaitan dengan posisi yang kalian lamar ya. Misalkan mau jadi sekretaris tapi kalian nulis kemampuan menjahit, menyanyi. Nah, itu nggak penting sebenarnya. Nah, kadang tuh soalnya aku masih nemu banyak banget pelamar yang nulis keterampilan yang nggak dibutuhkan untuk posisi yang mereka lamar. Rata-rata sih misalnya kayak menjahit lah. Menjahit itu untuk apa fungsinya? Kecuali kalau emang kamu mau jadi fashion designer, nah itu mungkin. Tapi kalau kamu posisi mau jadi HRD gitu misalnya, lah menjahit buat apa? Kita kan nggak menjahit. Nah, barusan adalah beberapa poin yang perlu kalian perhatikan untuk menulis isi dalam CV. Selanjutnya, yang perlu kalian perhatikan lagi yaitu adalah posisi dan font. Jadi maksudnya posisi meletakkan tulisan itu ada di mana dan fontnya itu seperti apa. Kita lihat ya CV yang tadi yang udah aku tunjukin. Bentar. Nah, kita kembali ke CV Mbak Yael Amari. CV-nya dia bikin itu jelas banget. Jadi dia namanya siapa, ada nomor teleponnya, ada websitenya, dan juga ada emailnya. Ini jelas, jadi ketika recruiter mau menghubungi Mbak Yael Amari, dia tahu harus menghubungi kemana. Nah, contoh yang nggak jelas, tadi juga ada ternyata. Mbak Rio Leslie. Nah, ini tuh kalau sebagai HRD tuh bingung lah, dia tuh gimana ya cara ngehubunginnya ya. Karena di sini tuh nggak ada nomor teleponnya, atau aku yang nggak nemu. Kalau kalian lihat nomor telepon yang aku nggak lihat, bisa kalian tulis di komen ya, mungkin aku nggak teliti. Nah, jadi gitu ya, posisinya tuh harus jelas, jadi kelihatan, oh ini adalah personal information, experience-nya, education-nya. Jadi orang yang membaca CV tuh mudah gitu memahami kamu secara utuh, azik. Nah, selain itu kalian juga harus perhatiin fontnya ya. Hindari font yang tulisannya tuh kayak nyambung-nyambung gitu, misalkan kayak black letter, karena itu cukup sulit untuk dibaca. Takutnya nanti kita bacanya juga nggak teliti ya, karena tadi aku udah bilang recruiter itu ngelihat CV setiap hari itu puluhan sampai ribuan. Jadi ya tolong permudah kami untuk menghubungi kalian, gitu aja deh intinya. Terus untuk ukuran fontnya itu juga jangan terlalu kecil. Ya kalau kayaknya sih ukuran 10 itu udah standar lah ya. Kalau 9 itu ya sedikit-sedikit aja lah, jangan kebanyakan nulis yang 9-nya, sedikit aja. Jadi gunakanlah font itu ukurannya minimal 10 ke atas ya. Jadi kamu mau pakai font yang ukurannya 15, 20 juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu kecil. Kemudian poin lain yang perlu diperhatikan adalah memasukkan portofolio.
Ada beberapa posisi yang membutuhkan portofolio sebagai bukti bahwa ini adalah karya kamu atau prestasi kamu udah nyampe mana sih. Nah, ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bekerja di dunia art gitu. Jadi untuk nunjukin, nih hasil lukisan saya, oh ini hasil desain saya. Atau untuk kamu yang memiliki prestasi tertentu gitu. Misalnya dulu pernah ikut pertukaran pelajar di mana, atau kalian pernah ikut beasiswa di mana, kayak gitu misalnya. Tunjukin aja di dalam portofolio itu, dan itu akan menjadi nilai tambahan yang menarik bagi tim recruiter. Nah, kemudian poin lain yang bisa lumayan mendukung nih, manfaatkanlah aplikasi editor baik offline maupun online. Agak mundur dikit, zaman dulu kita itu bikin CV pakai MS Word sama PowerPoint aja, ya kan? Ketahuan deh umurnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Zaman kan makin berkembang ya. Sekarang tuh kalau orang-orang bikin CV, itu banyak banget tools pembantunya. Misalnya, untuk kalian yang bisa menggunakan aplikasi desain, bisa pakai Corel atau Photoshop. Nah, itu bakal jadi CV yang kreatif, yang super kreatif, yang ya pokoknya tergantung imajinasi kalian aja lah. Tapi kalau kalian gak terlalu pinter buat pakai yang begitu-begituan, banyak kok aplikasi online yang bisa mendukung kamu. Misalnya pakai Canva atau Adobe Sparkport. Nah, itu kalian bisa cari aja tuh di internet gitu. Di situ udah banyak banget template resume yang cantik-cantik. Kalian tinggal sesuaikan aja isinya dan juga foto kalian. Udah gitu aja. Itu dia beberapa tips yang bisa aku share untuk membantu kalian membuat CV yang lebih cantik. Bukan sekedar CV yang cantik sih sebenarnya, tapi lebih ke CV yang lebih menarik dan lebih jelas dibaca ya. Kalau misalkan sampai sekarang nih sama sekali belum ada panggilan, coba cek lagi CV kalian. Apakah CV kalian itu sudah menarik? Apakah CV kalian itu sudah mencantumkan personal information yang jelas atau belum? Atau mungkin CV kalian tuh udah terlalu usang gitu, jadi ini formatnya jadul banget, gak menarik, orangnya jadul juga kali. Nah, mungkin aja kali ya gitu. Nah, jadi kita introspeksi aja masing-masing, kamu lebih nyaman menggunakan CV yang seperti apa. Tapi itu dia trik-trik yang udah aku share, semoga membantu dan mempermudah kalian dalam memperoleh pekerjaan. Amin. Anyway, CV yang menarik dan jelas itu salah satu poin utama yang membuat HRD melihat CV kalian. Jadi ibaratnya ini adalah umpan yang pertama kali kita lempar supaya HRD bisa melihat CV kita. Tapi selain tampilan yang menarik, tentunya kontennya juga perlu pas ya. Jadi di video selanjutnya nih, aku akan share beberapa poin yang perlu kalian perhatikan supaya bisa mempercepat lagi proses kalian dalam mendapatkan pekerjaan. Gak cuma dari CV, tapi ya banyaklah rahasia-rahasia lain yang bisa kalian pakai supaya bisa mempercepat prosesnya gitu. Nanti nanti akan aku share ya. Pokoknya tunggu aja video selanjutnya dari aku. Jangan lupa like dan subscribe, oke? So, buat kalian yang masih jadi job seeker, good luck. Semoga kalian bisa segera mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan dan paling sesuai dengan diri kalian ya. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Kalian juga bisa request tema yang menarik lainnya dengan cara tulis di komen ya. Terima kasih sudah menonton video ini. See you on the next video.